Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian Patologi Klinik FK WISU dalam modul KB dan Kependudukan akan membawakan materi praktikum yang berjudul Pemeriksaan Analisa Sperma. Analisa sperma berguna dalam fertilitas. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara makroskopis, mikroskopis, dan tes kimia. Pada sisi sebelah kanan dapat kita lihat bentuk dari sperma yang terdiri dari kepala, midpiece ataupun leher, dan ekor. Pada bagian kepala dijumpai bentuknya oval, di mana akrosom menutupi sepertiganya. Akrosom berisi enzim untuk mencerna dinding sel telur agar bisa ditembus. Lalu panjang ekor dari sperma lebih kurang 9-10 kali dari panjang kepala. Beberapa istilah interpretasi analisa sperma yang dapat kita jumpai adalah normozoosperma yaitu normal ejakulat, oligozoosperma yaitu jumlah sperma kurang, astenozoospermia yaitu jumlah sperma dengan motilitas yang baik kurang, teratozoospermia yaitu jumlah sperma dengan morfologi normal kurang, azoosperma yaitu tidak ada sperma dalam ejakulat, aspermia yaitu tidak ada ejakulat, nekrozoospermia yaitu tidak ada sperma hidup pada cairan ejakulasi, piospermia yaitu ada leukosit dalam sperma. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan dan pengiriman. Yang pertama, abstinensia selama 2-7 hari. Abstinensia di sini yang dimaksud adalah tidak melakukan aktivitas seksual. Yang kedua, sediaan yang diambil di rumah harus diantar ke laboratorium dalam waktu kurang dari 1 jam. Sebaiknya bahan sampel diambil di laboratorium langsung. Ketiga, lindungi sampel dari suhu ekstrim, sebaiknya pada suhu ruangan. Yang keempat, cara mengeluarkannya dengan cara masturbasi. Yang kelima, tempat penampung terdiri dari pot steril yang bersih, yang bermulut lebar dan diberi label identitas pasien yang lengkap. Yang keenam, label identitas pasien ditulis nama, tanggal lahir, tanggal dan waktu pengambilan sampel. Keamanan pengelolaan sampel yang perlu diperhatikan, sperma mungkin mengandung agen-agen infeksius. Gunakan sarung tangan bersih, gunakan masker bila perlu. Bila sperma akan digunakan untuk kultur IVF, biopsi, gunakan alat dan teknik yang steril. Pada pemeriksaan dengan kondisi spermatozoa resiko tinggi, gunakan APD yang lengkap. Yang pertama kita akan lakukan adalah pemeriksaan makroskopis atau yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan warna. Tujuannya untuk mengetahui warna spesimen sperma. Dengan prinsip sperma mempunyai warna tertentu, bahannya itu sperma, alatnya itu adalah indera penglihatan kita. Cara kerja dengan melihat sperma secara langsung dengan latar belakang putih di tempat terang. Pelaporan, laporkan warna putih kelabu, putih kekuningan, kemerahan, ataupun kecoklatan. Nilai normal dari warna sperma adalah putih kelabu atau putih mutiara. Yang kedua adalah volume. Tujuannya untuk mengetahui volume sperma. Prinsipnya sperma dikeluarkan dalam volume tertentu. Alatnya berupa gelas ukur 5 ml dengan skala 0,1 ml. Bahannya sperma. Cara kerjanya, tuangkan seluruh sperma dalam wadah ke dalam gelas ukur. Catat volumenya. Nilai rujukan normal sperma adalah lebih besar atau sama dengan 1,5 ml. Apabila didapati kecil dari 1,5 ml disebut hipospermia, dan apabila didapati volume lebih besar dari 5 ml disebut hiperspermia atau polispermia. Kesalahan yang dapat terjadi, salah membaca skala pada gelas ukur, mengambil sperma untuk pemeriksaan lain sebelum mengukur volume. Oleh sebab itu, untuk melakukan pemeriksaan volume sperma terlebih dahulu di awal dilakukan pemeriksaan. Ketiga, pH. Tujuannya untuk mengetahui pH sperma. Prinsipnya sperma mempunyai pH tertentu. Alatnya pipet tetes. Reagennya bisa kertas lakmus ataupun indikator pH. Cara kerja dengan pipet tetes 1 tetes sperma pada kertas lakmus ataupun indikator pH. Perhatikan perubahan warna kertas lakmus atau indikator pH, cocokkan dengan standar pH. Normal pH sperma sekitar 7,2 sampai 7,8.
Yang keempat, bau. Tujuannya untuk mengetahui bau sperma. Prinsipnya sperma mempunyai bau tertentu. Bahannya sperma, alatnya yaitu adalah indera penciuman kita. Cara kerja mencium bau sperma. Pelaporannya bisa bau khas atau daun akasia, bau busuk ataupun bau amis. Nilai normalnya baunya itu bisa kita tulis dengan bau khas seperti daun akasia. Yang kelima, waktu cair atau likuefaksi. Tujuannya mengetahui waktu terjadinya likuefaksi lengkap sperma. Prinsipnya sperma akan mengalami likuefaksi lengkap dalam waktu tertentu. Alatnya itu adalah jam. Cara kerjanya yaitu catat jam pengeluaran sperma. Amati waktu sperma mengalami likuefaksi lengkap dan catat waktunya. Nilai normal yaitu lebih kurang kecil atau sama dengan 60 menit pada suhu ruangan. Kesalahan yang dapat terjadi, pasien tidak mencatat waktu atau jam saat pengeluaran sperma. Terlambat mencatat waktu terjadinya likuefaksi lengkap. Yang keenam, viskositas atau konsistensi. Cara kerja, ambil sampel sperma dengan pipet dan kemudian biarkan menetes. Ujung panjang benang tetesan tersebut dalam sentimeter. Nilai normal kurang atau kecil sama dengan 2 cm. Sperma normal atau likuefaksi akan menetes kecil dan pelan. Bila terbentuk sulur lebih dari 2 cm atau tidak mau putus, itu menandakan suatu hiperviskositas. Bila tampak seperti air atau bening ataupun encer, ini merupakan suatu hipoviskositas. Pemeriksaan mikroskopis yang pertama adalah motilitas. Tujuan mengetahui aktivitas gerak sperma pada waktu tertentu. Prinsipnya sperma mempunyai gerak tertentu pada waktu tertentu. Cara kerja yang pertama, pemeriksaan dilakukan segera dalam waktu kurang dari 1 jam setelah pengeluaran sperma. Yang kedua, teteskan 1 tetes sperma di atas objek gelas dan tutup dengan kaca penutup. Yang ketiga, lihat dengan mikroskop di bawah perbesaran objektif 40 kali. Yang keempat, hitung aktivitas sperma dalam 100 sperma. Yang kelima, catat kualitas gerakannya. Kategori motilitas sperma ada 3. Yang pertama progresif, yaitu sperma bergerak maju ke depan. Yang kedua non-progresif, sperma bergerak tidak maju, hanya berputar-putar atau bergerak di tempat. Yang ketiga adalah imotil, sperma diam atau tidak bergerak. Pelaporan nanti dibagi dalam persentase. Dalam kategori progresif, non-progresif, dan imotil, jumlah keseluruhannya adalah 100%. Nilai normal, batas minimal total motilitas yaitu progresif ditambah non-progresif adalah lebih besar sama dengan dari 40%. Batas nilai dari progresif, nilai normalnya adalah lebih besar sama dengan 32%. Yang kedua adalah pemeriksaan aglutinasi. Aglutinasi merupakan petunjuk, bukan bukti pasti akan adanya faktor imunologi sebagai penyebab infertilitas. Sperma motil saling melekat, bisa antara kepala dengan kepala, bagian tengah dengan bagian tengah, ekor dengan ekor, atau campuran seperti bagian tengah dengan ekor. Nah, pada slide bisa kita lihat contoh gambar dari aglutinasi sperma. Yang A merupakan gambar dari aglutinasi kepala dengan kepala. Yang B, ekor dengan ekor. Yang C, tail tip to tail tip. Yang D, mix ya. Bisa bagian tengah dengan ekor ataupun kepala dengan ekor ya. Yang E adalah tangle atau saling menjerat ya atau berpilin. Pemeriksaan ketiga, viabilitas sperma atau sperma hidup. Untuk mengetahui jumlah sperma yang sebenarnya hidup pada waktu dikeluarkan, segera diperiksa setelah likuefaksi untuk mencegah efek penghancuran akibat dehidrasi dan perubahan suhu. Cara kerja dengan teknik pewarnaan eosin, yaitu buat sediaan 1 tetes sperma ditambah 1 tetes eosin pada objek gelas, lalu ditutup dengan dek gelas. Lalu lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Nah, pada slide terlihat penampakan viabilitas sperma di bawah mikroskop. Sperma yang mati akan terwarnai menjadi warna kemerahan,
sedangkan sperma yang hidup tetap seperti warna aslinya, yaitu tidak terwarnai. Pemeriksaan keempat adalah morfologi. Tujuannya adalah melihat morfologi sperma. Prinsipnya sperma mempunyai variasi bentuk dan ukuran dari bagian-bagiannya seperti kepala, leher, dan ekor. Alatnya yang pertama kita sediakan adalah objek gelas, kedua kaca pendorong, ketiga pipet, dan keempat mikroskop. Regen yang kita pakai adalah regen Gemsa ya. Cara kerjanya yang pertama, teteskan 1 tetes sperma di atas objek gelas. Buat sediaan hapus, biarkan kering pada suhu kamar. Yang kedua, fiksasi dengan metanol selama 5 menit atau sampai kering. Yang ketiga, keringkan pada suhu kamar. Yang keempat, pulas dalam pewarnaan Gemsa. Yang kelima, keringkan pada suhu kamar. Yang keenam, amati mulai dari bagian kepala, leher, ekor dalam 100 sperma. Yang ketujuh, kategorikan sperma normal ataupun abnormal. Perhitungannya adalah amati 100 sperma, tentukan morfologinya apakah masuk dalam kategori normal dan abnormal. Pelaporannya dalam jumlah presentasi dengan totalnya nanti 100%. Nilai normal dari sperma yang normal adalah lebih besar sama dengan dari 4%. Nah, pada slide bisa kita lihat bentuk-bentuk abnormal dari morfologi sperma. Yang A itu adalah bentuk dari defek dari kepala. Bisa kita lihat ada beberapa bentuk, dia seperti ada yang lonjong atau runcing, ada yang piriform, ada yang bulat, atau ada yang amorf atau bentuknya tidak beraturan ya, ada yang bervakul atau seperti berlubang-lubang, ada yang daerah akrosomnya sedikit. Nah, yang B adalah defek leher dan midface ya, bisa dilihat ada yang bentuk leher seperti terputus, ada yang asimetris, ada yang tebal, dan ada yang tipis. Nah, yang C adalah defek dari ekor ya, dimana ada yang pendek, ada yang seperti terputus, ada yang seperti melingkar ya, dan ada yang bercabang. Nah, pada slide ini bisa kita lihat bentuk morfologi sperma di bawah mikroskop setelah diwarnai dengan pewarnaan Gemsa ya. Dari nomor 1 sampai 20 bisa kita lihat adalah morfologi sperma yang normal ya, mulai dari kepala, leher, midface, dan ekor ya. Ini termasuk kategori sperma yang normal. Pada sisi sebelah kanan ada keterangannya ya. Nah, slide berikut ini merupakan gambar-gambar dari morfologi yang abnormal yang bisa kita lihat di bawah mikroskop setelah pewarnaan. Dari nomor 1 sampai 36 termasuk dalam kategori sperma yang abnormal. Nah, pada sebelah kanan terdapat keterangan ya. Contoh seperti nomor 1 bisa kita lihat bentuk dari kepala sperma yang abnormal ya, seperti ada tonjolan atau amorf ya, tidak beraturan. Yang kedua bisa runcing ya kepalanya. Nah, lalu coba kita perhatikan kelainan pada midface ya, seperti nomor 1 ya, lehernya tebal ya, dan ekornya seperti nomor 1 itu double ya atau bercabang. Nah, seperti itu ya. Bisa kita lihat mulai dari kepala, leher atau midface, dan ekor secara keseluruhan. Nah, pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah selanjutnya itu hitung estimasi jumlah sperma. Caranya yang pertama, teteskan 1 tetes sperma pada objek gelas, kemudian tutup dengan dek gelas. Yang kedua, periksa dengan di bawah mikroskop pembesaran 40 kali. Yang ketiga, cari rata-rata jumlah sperma per lapangan pandang. Kita pindah-pindahkan sampai 10 lapangan pandang. Yang keempat, hasilnya dikalikan 1 juta. Yang kelima, jumlah estimasi dapat digunakan sebagai dasar pengenceran pada perhitungan kamar hitung improved neighborhood.
Selanjutnya adalah pemeriksaan hitung konsentrasi, jumlah, dan leukosit sperma. Ketiga pemeriksaan ini bisa kita lakukan secara bersamaan. Caranya yang pertama untuk hitung konsentrasi, kita menggunakan peralatan kamar hitung infrared Neubauer seperti pada pemeriksaan di modul hematologi ya, pemeriksaan kamar hitung. Yang pertama, isap spesimen sperma dengan pipet leukosit sampai tanda 0,5. Lalu larutan pengencer juga diisap sampai tanda 11. Homogenkan dengan cara membolak-balikkan pengenceran 1:20. Yang kedua, buang 3 tetes sperma. Yang ketiga, isikan ke dalam kamar hitung infrared Neubauer. Yang keempat, biarkan selama 2 menit. Yang kelima, hitung sperma pada 4 kotak sudut A, B, C, D yang berada di kamar hitung Neubauer dengan pembesaran 40 kali. Yang keenam, waktu menghitung, pastikan sperma yang dihitung lengkap mempunyai kepala dan ekor. Yang ketujuh, hasilnya nanti yang didapat dikalikan 50.000. Nah, sedangkan untuk jumlah sperma, caranya dengan perkalian. Jumlah konsentrasi sperma hasil perhitungan yang didapat nanti kita kalikan dengan volume sperma. Nah, pada perhitungan hitung leukosit dilakukan bersamaan dengan perhitungan jumlah sperma tadi dengan cara menemukan leukosit di kamar A, B, C, D yang ada di sudut-sudut kamar hitung infrared Neubauer, dan hasilnya nanti dikalikan 50.000. Nilai normal dari leukosit di sperma adalah kecil dari 1 juta per mililiter. Nah, ini merupakan gambar dari kamar hitung infrared Neubauer. Nah, daerah-daerah yang dilingkari dengan lingkaran biru itu adalah daerah yang akan kita hitung jumlah spermanya dan leukosit yang ditemui. Jadi setiap kamar hitung A, B, C, D ada ruangan 4x4 atau sebanyak 16 kotak kecil. Nah, pada hasil laporan praktikum bisa kita tuliskan hasil yang kita dapat ya, seperti pada slide, yaitu berupa warna, volume, pH, bau, likuifaksi, viskositas, motilitas dalam persen, aglutinasi, konsentrasi sperma, jumlah leukosit, dan presentasi morfologi dari sperma. Nah, ini merupakan contoh hasil laboratorium sperma di laboratorium ya. Yang pertama bisa kita lihat adalah tampilan dari jam pengumpulan, harus kita tuliskan jam penerimaan dan jam pemeriksaan. Ya, ini sangat perlu nanti untuk menghitung waktu cair dari sperma. Nah, lalu pemeriksaan makroskopis kita tuliskan warna, volume, pH, bau, waktu cair, viskositas seperti gambar di slide ya. Dan pada pemeriksaan konsentrasi mikroskopis nampak dari jumlah konsentrasi, jumlah dan motilitas dalam presentasi, aglutinasi, leukosit, dan morfologi. Nah, contoh dari hasil lab ini kesimpulannya adalah oligoastenospermia ditambah piospermia. Nah, di sini artinya adalah jumlah sperma oligo, jumlah sperma kurang. Bisa kita lihat dari konsentrasi dan jumlah ya. Hasilnya kurang dari nilai normal. Lalu astenospermia berarti motilitasnya kurang ya dari jumlah sperma, dari nilai normal ya. Bisa kita lihat progresif hanya 15% dengan total motility 35% ya, kurang dari normal. Lalu piospermia artinya ada leukosit di sperma, bisa kita lihat nilainya 4 ya, dengan nilai normal kecil dari 1. Ya,
kita akan melakukan praktikum tentang analisa sperma ya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, syarat dari pengumpulan dari sperma itu harus memenuhi syarat. Yang pertama itu adalah abstinensia selama 2 sampai 7 hari. Abstinensia di sini artinya tidak melakukan aktivitas hubungan seksual terlebih dahulu ya, agar kita bisa menggambarkan kualitas dan kuantitas sperma secara valid. Nah, yang kedua, sampel sperma ini harus sampai atau tiba di laboratorium atau ruang pemeriksaan kurang dari 1 jam. Sebaiknya kita anjurkan penampungan atau pengambilan itu memang di laboratorium langsung ya. Yang kedua, kita harus lindungi sampel dari suhu ekstrim ya, kalau bisa dalam posisi suhu ruangan. Dan cara pengumpulan sampel sperma ini dilakukan dengan cara masturbasi ya. Selanjutnya kita akan siapkan alat dan bahan. Di sini ada sperma yang telah ditampung, kemudian gelas ukur, pH, skala pH, dan di sini ada lidi ya untuk mengukur viskositas nanti. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah pengukuran volume. Jadi kita tuang sampel sperma ini ke dalam gelas ukur ya, secara berlahan-lahan. Nah, di sini kita ukur ya, volumenya sekitar 1,6 ya, 1,6 atau 1,7, 1,6 lah, 1,6 ml. Nah, sembari kita melihat warna. Jadi warnanya di sini kita lihat adalah putih keabu-abuan ya. Dari memang warna sperma itu putih keabu-abuan atau warna putih mutiara ya. Kedua, habis itu kita ukur pH dengan pH meter ya. Cara mendinginkan sperma ya sampai membasahi kertas pH ya. Nah, ada kelebihannya bisa kita lap ke tisu. Baru kita sesuaikan ke warna skalanya. Nah, di sini 7 belum ya. 7. Nah, ini mendekati 8 ya. Jadi pH dari sampel sperma ini 8. 8 ya, yang mendekati ya. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan bau ya. Sudah langsung keciuman ya, kita bisa laporkan hasilnya, baunya cukup khas bunga akasia. Nah, lalu kita ukur waktu pencairan. Nah, tadi sebelum waktu kita pemeriksaan, sampel pertama tiba di lab harus kita catat waktunya. Jadi sampai sampel sperma ini mencair seberapa lama nanti kita catat, bisa menggunakan dengan stopwatch ataupun jam ya. Baru selanjutnya kita akan menilai viskositas dari sperma dengan cara memakai lidi ya. Memakai lidi bisa dengan kita colek aja. Nah, dia nampak seperti ada tali ya. Normalnya kecil dari 2 cm. Nah, ini sekitar 2 cm ya. Nah, ini panjangnya sekitar 2 cm. Oke. Dah. Setelah kita lakukan pemeriksaan makroskopis, nanti kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopis.
Ini adalah penampakan dari kamar hitung improved Neubauer yang kita gunakan untuk menghitung jumlah konsentrasi dari sperma. Jadi di sini ada 4 kotak besar di ujung kiri, kanan, atas, bawah A, B, C, D yang akan kita nilai atau kita hitung jumlah sperma ya, seperti ini. Nah, ini adalah kotak A ya, berisi kotak 4x4. Nah, di dalam kotak 4x4 inilah kita akan menghitung jumlah sperma yang ada di dalam garis kotaknya ya, seperti ini. Ini ya, kita nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di luar atau sudah melewati garis kita tidak hitung ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang kita hitung dengan morfologi yang lengkap ya, lengkap dengan kepala, badan dan ekor. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ini udah nggak ada ekor ya. Ya, seperti itu sampai di kotak 4x4. Nah, hasilnya dari kotak A tambah kotak B tambah kotak C tambah kotak D dikali 50.000, itulah adalah nanti nilai konsentrasi dari sperma. Berikut merupakan video ya dari pemeriksaan mikroskopis motilitas sperma. Nah, motilitas sperma nanti kita hitung dan kita masukkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama kategori progresif di mana sperma bergerak maju ke depan. Yang kedua kategori non progresif di mana sperma bergerak tetapi tidak maju, dia hanya berputar atau bergerak di tempat. Dan yang ketiga adalah kriteria imotil di mana kita jumpai sperma tidak bergerak atau mati. Nah, kita hitung dalam jumlah presentase ketiga kategori tersebut yang totalnya nanti 100%. Nah, ini merupakan gambar slide yang kita lihat di bawah mikroskop ya, dengan pembesaran 100 kali, di mana ini adalah pemeriksaan mikroskopis morfologi dari sperma. Nah, di sini kita nilai morfologi dari sperma, kita lihat bagian-bagian sperma, mulai dari kepala, leher, dan ekor. Kita nilai secara morfologi ya, dihitung dalam 100 sampai 200 sperma dan kita kategorikan mana morfologi sperma yang normal dan morfologi sperma yang abnormal yang nanti jumlahnya akan kita masukkan ke dalam presentase dengan total 100%. Nah, ini adalah gambar dari slide yang kita lihat di bawah mikroskop pada pemeriksaan mikroskopis viabilitas sperma, di mana viabilitas sperma ini kita akan mengetahui jumlah sperma yang hidup pada saat dikeluarkan. Nah, di sini nampak gambar sperma yang mati akan terwarnai berwarna merah karena dia menyerap zat warna eosin ya. Sementara sperma hidup dia tidak terwarnai. Ya. Demikianlah adik-adik telah menonton tutorial praktikum kita pada hari ini dengan topik analisa sperma. Semoga tutorial video tadi bisa menambah keilmuan di masa pandemi corona saat ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti ya setelah pandemi corona untuk kita bisa langsung mempraktikumkan apa yang ditutorialkan tadi. Tetap semangat ya. Semangat belajar.